Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul apakah benar ada jebakan saham di pertengahan tahun? Hati-hati jangan sampai kita tertipu. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Kondisi IHSG di tahun 2024 terbilang menarik. Untuk periode Januari hingga tanggal 21 Juni, indeks masih turun 5,4%. Dan yang mengejutkan adalah angka tersebut menjadi kinerja terendah sejak tahun 2016 hingga 2024. Bahkan penurunan tersebut lebih rendah dibandingkan krisis tahun 2020 yang turun 5,29%. Memang sih kita harus tunggu data hingga bulan Desember tahun 2024 agar perbandingan bisa apple to apple. Oleh karena itu, kita semua tentu berharap pada beberapa bulan ke depan pasar saham Indonesia bisa mengalami peningkatan dan menghasilkan kinerja yang baik di tahun ini. Pada video ini saya ingin membahas 3 fenomena yang menarik dari pasar saham di pertengahan tahun. Semoga video ini memberikan manfaat dan pandangan yang baru kepada kamu. Sekarang langsung saja kita bahas. Poin pertama, IHSG lagi sulit ditebak. Gambar di samping merupakan pergerakan IHSG kurang lebih selama 1 bulan terakhir. Selama tahun 2024, kinerja IHSG masih turun 5,4%. Di mana 5,32% merupakan penurunan dalam 1 bulan saja. Jika mengamati pergerakan IHSG, kamu bisa lihat bahwa dalam 1 bulan terakhir, biasanya di hari Jumat, indeks akan mengalami penurunan atau paling tidak stagnan. Kamu bisa lihat pada tanggal 24 dan tanggal 31 Mei, serta tanggal 7 dan tanggal 14 Juni. Tapi menariknya, pada hari ini, tanggal 21 Juni, IHSG malah mengalami peningkatan yang signifikan. Bahkan sejak kemarin, IHSG sudah mengalami kenaikan 2 hari berturut-turut. Dari data di samping bisa dikatakan kenaikan 2 hari berturut-turut ini hanya pernah terjadi di tanggal 3 dan 4 Juni. Apakah ini berarti pasar saham sudah mengalami pemulihan? Menurut saya rasanya terlalu cepat menyimpulkan hal itu. Kita sebaiknya melihat pergerakan saham dan IHSG di minggu depan. Apakah kondisi naik atau malah turun lagi? Ingat, saat ini kita masih berada pada bulan Juni dan itu berarti masih berada pada pertengahan tahun. Kamu tentu tahu bahwa biasanya pasar saham cenderung turun di pertengahan tahun. Nah, artinya meski kita berharap pasar saham bisa naik, tapi ada kemungkinan bisa turun lagi. Jadi, jangan terlalu euforia saat melihat harga saham dan IHSG yang naik signifikan, hanya dalam waktu beberapa hari saja. Karena bisa saja nanti akan turun lagi. Di sisi lain, kita tidak boleh juga terlalu negatif thinking dan berpikir pasar saham akan turun sangat dalam. Karena kita perlu melihat realita terupdate yang ada sekarang. Pada intinya, semua pelaku pasar modal tentu berharap IHSG dan saham naik signifikan. Jadi, kita harus memikirkan hal-hal yang positif tentang pasar saham kita. Poin kedua, indeks dan saham cenderung koreksi di pertengahan tahun. Dari data ini kamu bisa lihat bahwa kecenderungan IHSG mengalami koreksi sepanjang bulan Mei sampai dengan Oktober. Koreksi yang paling signifikan terlihat pada bulan Mei selama 3 tahun berturut-turut, di mana ada gap antara angka tertinggi dan angka terendah yang sangat jauh. Kamu bisa lihat pada kotak kuning di samping. Nah, sebagai informasi, gambar di samping ini merupakan kinerja IHSG bulan Mei sampai dengan Oktober selama tahun 2021 sampai tahun 2023. Jika mengamati data di samping, bisa dilihat bahwa kemungkinan besar angka di bulan Oktober akan lebih tinggi dibandingkan angka terendah di bulan Mei. Itu artinya indeks punya harapan yang besar untuk mengalami peningkatan di akhir tahun. Setidaknya itu dianalisa yang bisa didapatkan dari data 3 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2021, tahun 2022, dan tahun 2023. Apabila tadi kita bandingkan kinerja IHSG, sekarang mari kita terapkan hal serupa ke analisa saham. Seperti biasa, kita gunakan saja saham BRI karena harganya sedang turun signifikan. Sama seperti IHSG, bisa kamu lihat bahwa harga saham BRI cenderung turun di bulan Mei sampai dengan Oktober. Setidaknya selama 3 tahun terakhir. Tapi berbeda dengan IHSG, ternyata harga terendah BRI di bulan Oktober tidak lebih tinggi dibandingkan bulan Mei. Artinya harga saham BRI di bulan Oktober belum bisa dikatakan naik signifikan dibandingkan bulan Mei. Kamu bisa lihat pada garis berwarna kuning di mana tidak ada garis yang bergerak ke atas. Jadi, bagi para BBRI lovers, sebaiknya kamu menguatkan mental dan psikologi hingga bulan Oktober dan November.
Karena secara histori, biasanya harga sahamnya belum akan naik signifikan pada bulan tersebut. Namun hal ini juga memberikan kesempatan kepada mereka yang ingin cicil beli saham ini. Semakin lama periode waktu sideways suatu saham, berarti semakin panjang waktu yang diberikan untuk mencicil saham. Tujuannya sederhana, agar memperoleh harga rata-rata yang lebih rendah. Semakin rendah harga sahamnya, tentu akan berpengaruh pada harga rata-ratanya juga. Poin ketiga, pada pertengahan tahun biasanya akan muncul banyak berita-berita mengkhawatirkan. Jika sebelumnya media sudah memberitakan informasi tentang perang, pergantian presiden, kebijakan bursa, dan lainnya, saat ini berita yang cukup hangat adalah isu tentang melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Di tahun 2024 ini memang terjadi pelemahan rupiah yang cukup signifikan. Kamu bisa baca berdasarkan artikel yang ada di Google. Hal ini tentu akan berdampak kepada semua pelaku usaha yang memiliki hubungan bisnis dengan mata uang dolar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Apabila rupiah semakin melemah, tentu akan berdampak juga kepada aktivitas ekonomi secara keseluruhan di semua kalangan. Oleh karena itu, kita tentu berharap pemerintah mengambil kebijakan yang bisa membuat rupiah menguat kembali. Dan saya yakin pemerintah kita bisa melakukannya, karena tahun-tahun sebelumnya juga kita pernah melewati kondisi yang serupa. Masalahnya, dari kondisi pelemahan rupiah ini, ada yang mengkaitkan dengan kondisi yang terjadi di tahun 1998, di mana saat itu terjadi krisis moneter yang berdampak juga pada melemahnya rupiah terhadap dolar. Selain itu, pada tahun tersebut, banyak bank yang tidak mampu bertahan. Apakah mungkin hal ini yang menyebabkan di tahun 2024, harga saham bank besar di Indonesia turun signifikan? Tidak ada yang tahu. Untuk detailnya, kamu bisa baca peristiwa tahun 1998 pada artikel di sebelah kanan ini. Bagi kamu yang belum tahu kondisi tahun 1998, artikel ini bisa menjadi referensi untuk menambah pengetahuan kamu. Tujuannya agar kamu punya gambaran dan bisa membandingkan kondisi saat itu dan kondisi di tahun 2024 ini. Menurut saya pribadi, kondisi melemahnya nilai tukar rupiah di tahun 2024 tidak sama dengan tahun 1998. Pada tahun 2024 ini, Indonesia sudah semakin hebat dan maju dalam mengatasi berbagai masalah yang ada. Kondisi ini tentu berbeda dengan kejadian yang terjadi di tahun 1998. Kemajuan teknologi, cara berpikir, kondisi masyarakat, kinerja perusahaan-perusahaan, penyebaran informasi secara digital, dan berbagai kemajuan lainnya membuat Indonesia sudah lebih tangguh dibandingkan puluhan tahun yang lalu. Artinya menurut saya pribadi, isu tentang melemahnya nilai tukar rupiah ini mungkin akan hilang dengan sendirinya seiring dengan berjalannya waktu. Memang saat rupiah melemah, akan ada berbagai cocokmologi yang menghubungkan satu kondisi dengan kondisi yang lain. Tapi ingat, rupiah melemah bukan hanya terjadi di tahun ini saja. Artinya kita sebenarnya sudah beberapa kali melalui hal ini dan selalu berhasil mengatasinya. Jadi, tidak perlu terlalu khawatir dengan kondisi yang ada, tapi di sisi lain kita juga perlu terus update dengan kondisi terkini. Kesimpulan, pasar saham di pertengahan tahun memang cukup menantang bagi banyak orang. Harga saham turun signifikan, banyak berita negatif di mana-mana, dan banyak yang memberitakan hal pesimis, serta masih banyak lagi. Tapi jika berkaca pada tahun-tahun sebelumnya, kondisi tahun 2024 ini bukanlah hal yang baru. Artinya pada tahun-tahun sebelumnya, kita juga pernah mengalami hal ini dan berhasil melaluinya. Dengan kondisi ekonomi dan perkembangan zaman yang sudah jauh lebih maju, tentu saja kita berharap tahun 2024 ini bisa dilewati dengan hasil yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi, jangan terlalu pesimis saat kamu dengar atau baca berita negatif, karena setiap informasi itu biasanya ada musimnya. Di sisi lain, jangan juga terlalu optimis saat kondisi market seperti ini, karena kita juga harus mempertimbangkan risiko terburuk yang mungkin saja terjadi. Tidak ada yang tahu masa depan, yang bisa kita lakukan hanyalah membuat persiapan. Minimalisir risiko sebaik mungkin dan gunakan money management sedisiplin mungkin. Niscaya kita bisa melewati kondisi market tahun 2024 dengan hasil yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sebagai informasi, video ini merupakan pembahasan lanjutan dari video yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Agar pemahaman kamu utuh, mari simak dulu video berikut ini. Tahun 2024 masih berada di bulan Juni, tapi rasanya pasar saham kita sedang cukup sulit untuk tumbuh mencapai all-time high. Banyak saham besar harganya turun signifikan dan terdapat berbagai isu dan sentimen negatif di mana-mana. Apakah kita sedang memasuki tren sell in May and go away seperti tahun-tahun sebelumnya? Bagi kamu yang sudah lama di market, tentu fenomena ini sudah tidak asing lagi.
Percaya atau tidak, biasanya pada pertengahan tahun akan banyak isu dan sentimen negatif yang beredar di mana-mana. Entah itu dari isu politik, sosial, ekonomi, dan masih banyak lagi. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa sentimen-sentimen negatif itu cenderung muncul di pertengahan tahun? Kenapa jarang terdengar di awal tahun atau di akhir tahun? Apakah ada kaitannya dengan kalimat sell in May and go away? Terlepas dari apakah ada kaitannya antara isu-isu tersebut dengan pasar saham, saya melihat kondisi tahun 2024 memang penuh banyak tantangan. Tapi ingat, semakin banyak tantangan berarti semakin besar juga peluang. Jadi sebenarnya saat kita melihat saham Indonesia banyak tantangan, di sisi yang lain kita juga memperoleh peluang yang besar untuk memanfaatkan situasi ini dalam memaksimalkan profit. Contohnya seperti krisis tahun 2020. Apabila di tahun itu tidak ada krisis, mungkinkah kamu bisa beli saham big caps dengan harga yang sangat rendah? Biasanya diperdagangkan pada PBV 2-3 kali, tapi saat itu valuasi PBV hanya 1 kali bahkan bisa di bawah itu. Selain itu, dividen yield saham bagus jadi sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari bunga deposito yang kamu peroleh. Artinya, kita tidak usah terlalu panik dengan situasi ini, tapi kita juga jangan anggap remeh. Selalu berpikir dari aspek potensi profit and loss dan punya money management yang baik. Nah sekarang, mari kita bahas beberapa sentimen yang mungkin mempengaruhi pasar saham kita di tahun 2024 ini. Pertama, peralihan kepemimpinan. Seperti yang kamu tahu di tahun 2024, kita sudah mengadakan pemilihan presiden dan berarti akan terjadi pergantian kepemimpinan. Setiap pemimpin punya gaya dan caranya masing-masing. Di tengah proses transisi dari presiden lama ke presiden yang baru, mungkin Big Money sedang mengambil posisi wait and see dulu sambil melihat prospek Indonesia ke depannya. Berdasarkan artikel yang saya kutip di Google, diinfokan bahwa pelantikan akan dilakukan pada bulan Oktober. Dengan kata lain, kepemimpinan dari presiden terpilih yang baru nanti akan dilihat sejak bulan Oktober 2024. Artinya, besar kemungkinan para Big Money akan mulai mengambil keputusan setelah bulan Oktober. Apabila mereka mempertimbangkan hal ini, itu berarti ada kemungkinan pasar saham kita akan bergerak tak menentu hingga akhir tahun 2024 sambil Big Money melihat perkembangan di Indonesia. Kedua, IHSG ke angka terendah year to date. Berdasarkan grafik di bawah ini, kamu bisa lihat bahwa IHSG sudah berada di bawah 7.000 dengan angka 6.855. Bahkan, dari waktu ke waktu terlihat angka IHSG menyentuh angka terendah sepanjang tahun 2024. Hingga saat video ini dibuat, IHSG secara year to date sudah turun 6,39%, angka penurunan yang sangat signifikan. Ingat, angka IHSG merupakan rata-rata dari kinerja saham di Indonesia. Dengan kata lain, sebenarnya banyak juga saham yang harganya sudah turun jauh di atas 6,3%. Sebut saja seperti saham ASII, TLKM, BBRI, dan masih banyak lagi. Di sisi lain, ada juga saham-saham tertentu yang masih mengalami peningkatan harga di tahun 2024, meski IHSG turun signifikan. Seperti yang sudah saya bahas pada video sebelumnya, sebenarnya bobot IHSG hanya didominasi oleh beberapa saham tertentu. Artinya, kondisi penurunan angka IHSG sebesar 6,3% sebenarnya mencerminkan kondisi beberapa saham tertentu saja. Tentu saja kita perlu menghitung bobot dari setiap saham yang punya kontribusi terbesar di IHSG. Karena seperti yang saya bahas tadi, ada juga saham yang sebenarnya mengalami kenaikan harga. Poin ketiga, pelemahan nilai tukar rupiah. Tahun 2024 ini cukup menantang dari sisi nilai tukar rupiah. Berdasarkan artikel di bawah ini, kamu bisa lihat bahwa pada tanggal 11 Juni 2024, rupiah dibuka di level 16.295 per USD. Angka tersebut menjadi yang terendah sejak April tahun 2020. Data ini mengartikan bahwa kondisi rupiah saat ini mirip seperti tahun 2020 saat terjadi krisis. Padahal kondisi ekonomi tahun 2024 bisa dikatakan baik-baik saja jika dibandingkan tahun 2020. Dengan kata lain, sebenarnya masih ada harapan besar agar kurs rupiah bisa kembali menguat terhadap dolar di masa depan. Tapi dengan catatan, kondisi ekonomi di Indonesia bisa terus tumbuh dan kebijakan yang diambil bisa tepat sasaran. Nilai tukar rupiah yang melemah tentu berdampak kepada banyak sektor usaha. Apalagi bagi mereka yang memiliki transaksi dalam mata uang asing. Misal, bagi perusahaan yang memiliki hutang dalam bentuk USD, tentu saja akan merasa kesulitan dengan pelemahan rupiah. Karena itu berarti mereka akan membayar hutang dengan nominal yang lebih besar apabila sumber dana yang digunakan untuk pembayaran hutang adalah dalam bentuk rupiah.
Apabila banyak sektor usaha yang terdampak dari pelemahan rupiah, bisa saja nantinya akan berujung juga pada kondisi ekonomi masyarakat. Entah itu barang kebutuhan pokok yang semakin mahal, kemampuan likuiditas yang semakin berkurang, dan masih banyak lagi. Ujung-ujungnya bisa berdampak juga di pasar saham Indonesia. Entah karena kinerja perusahaan yang turun, supply and demand yang jadi tidak sehat, pandangan big money terhadap pasar saham kita, dan masih banyak lagi. Poin keempat, nilai dari perusahaan jasa keuangan global yang berkurang. Dari artikel di bawah ini, kamu bisa lihat bahwa Morgan Stanley mendowngrade bobot saham-saham di Indonesia menjadi underweight. Nah, hal itu karena mempertimbangkan kebijakan fiskal dan menguatnya dolar terhadap rupiah yang dikhawatirkan bisa meningkatkan resiko investasi di saham. Bagi yang belum tahu, Morgan Stanley merupakan perusahaan jasa keuangan dengan skala global. Artinya statement yang mereka keluarkan bisa saja memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap keputusan banyak pelaku pasar, entah itu pasar lokal ataupun asing. Tapi kembali lagi, setiap statement yang dikeluarkan ini bisa saja berubah. Mungkin saja saat ini mereka mendowngrade pasar saham Indonesia, tapi bisa saja kan di kemudian hari mereka mengupgrade lagi. Artinya statement yang dikeluarkan ini mengikuti kondisi yang terjadi dan tidak bersifat permanen. Untuk itu, kita bisa jadikan hal ini sebagai second opinion, tapi tetap saja lakukan analisamu sendiri. Jika merasa pasar saham Indonesia lebih banyak peluang dari ancaman, sebenarnya ini waktu yang tepat untuk average down, tapi kembali lagi kepada keputusan kamu masing-masing. Poin kelima, saham besar OTW ke harga terendah tahun 2024. Saat video ini dibuat pada tanggal 11 Juni, harga beberapa saham besar di Indonesia mengalami penurunan yang sangat signifikan. Contohnya seperti ASII yang turun 3,5%, BNI yang turun 2,8%, BRI yang turun 1,3%, BMRI yang turun 2,39%, dan TLKM yang turun 4,32%. Jika melihat nominal harga sahamnya, ada beberapa saham yang harganya sedang berada di kisaran harga terendah tahun 2024. Apabila kondisi ini terus berlangsung, besar kemungkinan saham-saham besar ini akan mencetak harga terendah terbaru di tahun 2024. Masalahnya, kita tidak tahu sampai sejauh mana harga sahamnya akan turun. Kita tidak tahu juga akan harga sahamnya bisa kembali naik pada saat kapan. Terlepas dari berbagai kondisi yang ada, saya mau ingatkan kepada kamu untuk berpikir rasional. Berusaha untuk memfilter setiap informasi yang kita peroleh dan melakukan analisa mendalam. Pertimbangkan resiko apa yang bisa muncul dari situasi ini, dan jika mengambil keputusan, apa dampak buruknya yang bisa kamu alami. Saat kondisi sedang tidak baik-baik saja, tentu akan lebih banyak berita negatif dari berita positif. Kita tidak boleh terlalu takut, tapi kita harus bisa memanfaatkan peluang ini. Bukan untuk saat ini, tapi untuk memaksimalkan profit dalam jangka panjang, entah itu 1 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, dan seterusnya. Jika berkaca pada krisis ekonomi yang pernah terjadi di tahun 2020, meski pasar saham sangat hancur, tapi tidak butuh waktu yang terlalu lama untuk recovery dengan sangat cepat. Artinya, mereka yang bisa memanfaatkan peluang di tahun 2020 tentu sudah merasakan keuntungannya dalam 1-2 tahun setelah itu. Bagaimana dengan kita di tahun 2024? Apakah kondisi ini bisa kamu manfaatkan atau malah jadi sangat takut? Tentu saja kamu tidak boleh juga terlalu serakah. Selalu gunakan money management dan pertimbangkan resiko terburuk yang siap kamu hadapi. Jangan hanya berpikir soal profit, tapi pertimbangkan juga bagaimana jika rugi. Semoga, menurut saya pribadi, kondisi pasar modal di tahun 2024 tidak mengarah kepada krisis seperti tahun 2020 dan 2008. Alasannya sederhana, karena kinerja perusahaan-perusahaan besar masih bagus dan bisa tumbuh. Selain itu, kondisi ekonomi di Indonesia masih solid. Penurunan harga saham di Indonesia menurut saya lebih disebabkan karena adanya kejenuhan dari pelaku pasar dengan kondisi pasar saham dan berbagai kebijakan yang mengejutkan yang dibuat di tahun 2024 ini. Selain itu, memang sudah sewajarnya jika pada pertengahan tahun seperti bulan Mei terjadi penjualan besar-besaran oleh big money. Bahkan menurut saya, kemungkinan aksi jual itu akan dilakukan hingga sekitar bulan September atau Oktober. Kondisi itu bisa dikatakan sebagai pola yang cenderung terjadi dari tahun ke tahun, sehingga cukup bisa dimaklumi. Terlepas dari berbagai faktor tadi, sebenarnya kejenuhan pasar saham di tahun ini juga pernah terjadi beberapa tahun sebelumnya. Kamu tentu ingat momen di mana pada beberapa tahun yang lalu, pasar kripto sangat dominan di Indonesia, sehingga banyak sekali pelaku pasar modal yang berpindah. Nah, kondisi tersebut bisa dikatakan mirip seperti tahun 2024 ini. Banyak pemain saham yang beralih profesi menjadi pemain kripto, sehingga membuat pasar saham menjadi agak sepi. Hal itu sebenarnya sah-sah saja, karena yang kita kejar adalah profit.
Tidak peduli apakah profit itu diperoleh di saham, kripto, reksadana, atau dimanapun. Selama bisa profit konsisten dengan cara yang halal, itu sah-sah saja. Kita kembali ke topik pembahasan ini. Jika pasar saham sedang lesu, harga saham banyak yang turun dan pada akhirnya tidak kemana-mana, pertanyaannya, apakah ada peluang yang bisa kita manfaatkan? Tentu saja. Saat pasar sedang lesu seperti ini, biasanya akan ada beberapa saham perusahaan raksasa yang harganya menjadi kurang sesuai. Hal itulah yang bisa kita manfaatkan, di mana melakukan pembelian secara bertahap pada saham-saham besar yang lagi salah harga. Apabila kamu yakin dengan saham yang akan dibeli, telah menganalisa aspek fundamental dari berbagai sisi, dan memiliki uang dingin yang belum akan digunakan dalam 3 tahun ke depan, mungkin saat ini adalah waktu yang tepat untuk membeli sedikit demi sedikit saham incaranmu. Ketika membeli saat ini, kamu tentu tidak boleh langsung berharap harga sahamnya akan langsung naik minggu depan atau bahkan bulan depan. Ada periode waktu yang harus dilewati oleh saham tersebut hingga akhirnya big money masuk dan kembali membeli saham itu. Satu hal yang saya pegang hingga saat ini, pada akhirnya harga saham akan kembali mengikuti kinerja perusahaan. Dalam jangka pendek mungkin hanya ditentukan oleh supply and demand, tapi dalam jangka panjang kamu bisa lihat sendiri bagaimana kondisinya. Ketika harga saham turun signifikan, banyak orang menjadi tidak rasional. Nah, di saat itulah seharusnya kamu tampil beda dan berpikir secara rasional. Hal ini mudah diucapkan tapi sulit dilakukan. Saat harga saham turun signifikan, tentu kebanyakan berita memuat informasi negatif. Pada saat itu, kamu harus berjuang untuk membersihkan pikiranmu dari sentimen-sentimen tersebut dan berpikir lebih rasional untuk menganalisa saham. Kesempatan seperti itu jarang terjadi, tapi apabila kesempatan itu datang, manfaatkanlah sebaik mungkin. Ketika harga saham turun, setidaknya ada beberapa peluang yang bisa kamu peroleh. Pertama, beli saham bagus pada harga yang lebih rendah. Kedua, harga tahun 2024 seakan-akan kembali seperti harga pada beberapa tahun yang lalu, padahal kinerja di tahun ini sudah tumbuh lebih besar. Ketiga, kamu diberikan kesempatan memperoleh lembar saham yang lebih banyak dengan uang yang sama banyak. 4. Dividen yield jadi lebih besar karena membeli saham pada harga yang lebih rendah. Kelima, bukankah kondisi ini merupakan kondisi yang selama ini kamu tunggu-tunggu? Saat harga saham naik signifikan, kamu berharap agar turun lagi. Dan setelah harganya benar-benar turun, apakah kamu berani beli? Semoga video ini bermanfaat ya. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada 2. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari nol. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, Stock for Living, Strategi Nabung Saham, The Stock Market, dan Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.